Biasanya kalian, biasanya hari ini kalian pelajarannya kimia. Tapi diganti ke akidah. Nah, sebelum dimulai pelajaran, mari membaca doa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa kitaba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adina istri Adila, Dwi Nur Hidayat, Faiza Nur Aulia, Kansa Habibah, Galin Lain Nur Fatina, Daratul Mahfuhatin Matfa, Nadiratul Naila Adiyatul Naila Najwa, Naila Sarwa, Nur Aisy. Itu ini pakai kamera. Oh. Kemudian Siti Marifatul, Rodatul Ilmiah yang mulai materi yang sebelumnya ya. Kita ulang materi Qaswah Al-Qalbi. Ada yang tahu Qaswah Al-Qalbi apa? Apa yang dimaksud hati yang keras? Sikap menuntut akal dan hati terhadap kebaikan karena Nah, orang yang sudah hatinya keras, dia akan terlanjur tidak bisa menerima kebenaran kecuali mendapat hidayah dari Allah. Nah, Qaswah Al-Qalbi ini mempunyai beberapa faktor. Bisa disebutkan? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang bisa? saya. Ya. Satu, hatinya tidak terluka jika berbuat buruk. Dua, tidak takut kepada Allah SWT. Tiga, hatinya tidak terpengaruh saat mendengar firman-firman Allah. Ya, sudah. Nah, itu bukan faktor ya. Itu ciri-ciri. Itu ciri-ciri kalbu. Ciri-ciri hati yang keras. Faktor-faktornya itu ada 3. Yang pertama itu dengan dunia. Nah, yang kedua yaitu tidak takut kepada Allah. Nah, seperti yang telah Allah firmankan dalam surat As-Saff ayat 5, bahwasanya Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu." Nah, itu termasuk kaum yang mempunyai hati yang keras. Kenapa? Karena mereka tidak takut terhadap janji dan ancaman Allah. Selanjutnya
yakni apa? Hatinya tidak terpengaruh saat mendengar firman Allah. Nah, orang yang hatinya keras itu ketika mendengar orang-orang membaca Al-Quran, orang-orang melantunkan sholawat, hatinya tidak bergetar dan imannya tidak bertambah. Artinya tidak merasa tersentuh hatinya, keras sudah, tidak bisa menerima kebenaran dan nasihat-nasihat. Yang keempat yaitu suka bermalas-malasan. Nah, di antara kalian yang suka bermalas-malasan, hati-hati ya, itu ciri-ciri hati yang keras. Ada di sini yang bermalas-malasan? Ada. Hati-hati ya, itu termasuk hati yang keras. Ini hati yang keras. Nah, biasanya orang yang suka bermalas-malasan itu sukanya bermaksiat. Dan jangan gitu ya. Yang pertama yaitu tidak bertobat meskipun terkena cobaan dari Allah. Nah, orang yang hatinya sudah keras itu, walaupun diberikan cobaan yang bertubi-tubi dari Allah, mereka tidak akan tergerak untuk bertobat, tidak akan tergerak untuk berserah diri kepada Allah, memohon ampunan. Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa hati memiliki dua ciri, yaitu Hidup dan mati. Nah, atas dasar ini hati terbagi menjadi tiga jenis, yaitu hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Nah, apa itu hati yang sehat? Hati yang beriman, Ya, hati yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau hati yang mati, Hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya. contoh tidak mengenal Allah. tidak menyembah Tuhan, terus tidak melakukan perintah-perintah Ya. Terus hati yang sehat, hati yang sakit itu Hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. ya, mereka itu memiliki materi yang saling tarik. Artinya di sisi lain dia cinta terhadap Allah, seperti dia mempunyai keimanan, keikhlasan, terus tawakal. Di sisi lain juga dia mempunyai cinta terhadap hawa nafsu, iri, dan lain sebagainya. Penyebab al-qaswa itu ada berapa? Ada Berapa? Bukan. pemikiran, kekurangan, dan kebahagiaan. Melanggar perjanjiannya juga Allah. Tertawa berlebihan, banyak makan dosa, lalai kenyataan, banyak bicara, teman buruk. Di antara penyebab-penyebab ini pasti ada di antara kalian. Apa? Banyak makan. Banyak bicara. Banyak bicara.
maka Nayeng. dia akan bau besi. Karena dia yang berteman dengan teman parfum. Kawan akan diangkat. Namun kalau kalian berteman dengan teman yang buruk, maka kalian akan berbuat ya. Hati-hati ya kalau berteman. Nah, selanjutnya contoh-contohnya banyak ya. Sekali. Di antaranya tidak pernah malas mengerjakan ibadah sholat fardu. Meskipun sudah diingatkan. Di sini tapi jamaah ya sholat. Kadang biasanya banyak yang bilangnya udur tapi nggak udur. Ya alhamdulillah kalau nggak ada ya. Nggak ada yang itu bisa diperiksa. Terus tidak pernah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalian sering ngaji kan? Oh, insya Allah. Kan ada di pondok sering ngaji lah. Terus ada menunda sholat fardu hingga habis waktunya. Siapa namanya ya? Adanya tadi baru sholat sekarang. Ada nggak? Bilkis. Oh, Bilkis. Adanya tadi sekarang sholat. Oh gitu. Emang kosong. Nah, itu ya banyak ya. Ada 14 macam contoh. Dari awal sampai akhir ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Malu bertanya Sardi? Nah, sekarang kita lanjut diskusi. Ada 2 kelompok. Kalian tulis apa yang dipelajari hari ini. Simpulkan. Sudah? Belum. Udah siap? Ya. Balik saya rapiin. Nanti jawab sini sama jawab sini. Divisi ilik, divisi. Ayo. Jangan ramai, jangan ramai. Banyak, ayo dengarkan. Pertanyaan pertama. Banyak makan merupakan titik-titik hati yang keras. Dua. Penyebab
Ya, penyebab. Tapi kayaknya yang bagian sini nyontoh sana ya? Enggak tahu. Ya tapi sama ini bapaknya loh satu. Ya kalau ada di sana sama yang di sini. Alis. Ayo pertanyaan yang kedua. Jangan rame, jangan rame. Jangan dibuka aja. Tapi kan masuk nyontoh kan ada kayak itu. Kayaknya tugasnya itu udah kelamaan ya. Dulu aja. Nah, jadi yang waktunya habis tapi jawabannya belum tulis gagal. Ayo dengarkan. Pertanyaan kedua, memiliki materi yang saling tarik antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan pada hawa nafsu merupakan ciri hati yang satu. Sembilan, 10, di sini. Udah.